Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya kerjakan dengan judul Problem Supervisi Pendidikan, yang saya sendiri akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Neng Wilda Modoti Anila. Yang terhormat Bapak dosen pengampu Pak Idovi, saya juga mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya karena saya baru mengumpulkan tugas ini di akhir semester 3. Mudah-mudahan hati besar Pak Idovi dapat memaafkan atas keterlambatan saya dalam mengumpulkan tugas ini. Baik, sekarang kita akan masuk ke judul terlebih dahulu. Makalah yang saya kerjakan adalah berjudul Problem Supervisi Pendidikan. Problem itu masalah, di mana dalam bahasa Indonesia masalah itu adalah setiap sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita juga bisa disebut dengan masalah. Atau dalam bahasa Inggris yang sudah disaripatikan menjadi bahasa Indonesia, yaitu problem, yang biasa kita sebut dengan problem. Setiap manusia punya problem, dan di sini saya akan menjelaskan tentang problem supervisi pendidikan. Jadi untuk selanjutnya ada 2 poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama adalah problem sosial atau individu, dan yang kedua problem akademik. Apa sih problem sosial atau individu? Di mana setiap manusia, setiap sosial akan ada permasalahan. Tidak ada manusia atau makhluk yang tidak punya masalah. Bahkan tidak hanya manusia yang punya masalah, tapi semua makhluk, yaitu seperti semut. Permasalahannya mungkin mereka mencari makanan tidak semudah yang dibayangkan, atau banyak lagi masalah lainnya. Nah, apalagi kita sebagai khalifah di dunia, khalifah di bumi, manusia menjadi khalifah, dan tentu saja masalah yang dihadapi oleh manusia tidak sama dengan masalah yang dihadapi oleh hewan, tentu saja. Karena manusia mempunyai beberapa keunggulan di dalam dirinya, yaitu mempunyai akal, mempunyai nurani, dan mempunyai ilmu yang paling penting. Nah, di sini berhubungan dengan ilmu, problem sosial dan individu di dalam supervisi pendidikan tentu saja. Apa aja sih masalahnya? Nah, di sini saya sudah rangkum. Yang pertama adalah problemnya kita mungkin problem dari sosial atau individu banyak sekali. Salah satunya kita mudah sekali terpancing, apalagi dalam masalah sosial, seperti misalnya ada perkataan atau tingkah orang lain yang kurang pas di hati kita atau kurang pas di keinginan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, akan menjadi problem yang mengakibatkan, di sini saya tulis stres, atau biasanya dalam pendidikan mungkin sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan pasti mengakibatkan hati yang bad mood atau stres, seperti itu. Nah, selanjutnya dari stres tersebut akan progress hurt. Progress hurt itu adalah keadaan kita tidak sehat, seperti itu. Jadi hilang rasa sehatnya karena dari pikiran. Nah, sebagaimana atau saya analogikan atau gambarkan, suatu lembaga pendidikan tidak akan pernah sehat kalau misalnya mental atau kesehatan dari stockhold atau pimpinannya tidak sehat atau tidak bahagia, seperti itu. Jadi di sini juga saya sudah lampirkan beberapa ilmu dan yang saya sudah bagikan dan yang saya sudah dapatkan dari pimpinan lembaga pesantren, seperti itu, atas nama Ibu Ai Juwariah, yang saya sudah
rangkum dalam 4 hal ini. Nah, dan selanjutnya adalah sosialisasi, karena sosialisasi itu sangat penting, dimana kita harus bisa basa-basi walaupun tidak penting, bahas sana bahas ini, dan kita juga harus bisa mengerti perasaan orang lain, tidak hanya kita hanya ingin didengarkan ketika bersosialisasi, ketika berinteraksi, tapi kita juga harus bisa mendengarkan dengan baik. Itu cara bersosialisasi yang baik. Nah, itu adalah beberapa masalah atau problem dari sosial atau individu. Yang terakhir ada improvised mood, atau kita juga harus bisa mengolah mood atau keinginan kita, dan kita juga harus tahu apa yang kita mau dan apa yang orang lain mau. Dalam hal lembaga seperti ini penting sekali kita tidak egois, harus memperhatikan kemauan orang lain dan tidak hanya mementingkan keinginan sendiri, karena sebuah lembaga tidak akan bisa berjalan kalau misalnya pimpinannya egois, tidak memikirkan kepentingan orang lain, seperti itu. Nah, selanjutnya tadi ada poin pertama sudah selesai, sekarang kita lanjut ke poin kedua, yaitu problem akademik. Nah, problem akademik itu apa sih? Problem akademik. Nah, problem itu kembali lagi ke masalah ya, masalah pendidikan berarti. Masalah pendidikan yang ada di kita itu apa aja sih? Salah satunya saya juga telah merangkum dalam 4 hal problem akademik yang ada di lembaga kami, yaitu satunya kurangnya pengetahuan. Kadang orang yang baru masuk ke dalam lembaga atau misalnya lembaga pesantren, mereka belum bisa baca sama sekali, baca huruf hijaiyah contohnya. Dan juga di sini selanjutnya adalah kurangnya pemahaman. Pengetahuan kurang misalnya, lalu pemahaman dia bingung apa manfaat dari pengetahuan tersebut. Misalnya apa sih manfaat dari pengetahuan tersebut, apa sih manfaatnya ngaji, misalnya apa sih manfaatnya kita sekolah, kita punya ijazah. Nah, di situ kita harus memasukkan pemahaman. Nah, selanjutnya masalahnya juga adalah mengelola pikiran, dan yang terakhir mengelola ilmu. Mengelola pikiran seperti positive thinking, kita harus selalu positive thinking, dan mengelola ilmu. Percuma sebenarnya ilmu belum jadi ilmu kalau misalnya kita belum bisa mengamalkan. Nah, ilmu itu kalau sudah diamalkan seperti pohon yang sudah besar lalu dia berbuah. Makanya problem di sini yang nomor 1 sebenarnya di poin nomor 4, yaitu bahwa kita harus bisa mengamalkan ilmu. Nah, apa sih manfaat dari mengamalkan ilmu? Nah, manfaat dari mengamalkan ilmu adalah banyak sekali, karena kewajiban kita bukan hanya belajar, dan kewajiban kita juga bukan hanya untuk pintar. Bahkan kita tidak wajib untuk pintar, tapi kita diwajibkan untuk belajar. Tapi setelah punya ilmu, kewajiban kita adalah mengamalkan ilmu itu sendiri, seperti itu. Nah, selanjutnya kita sampai di kesimpulan bahwa saya mendapatkan beberapa pelajaran dari makalah ini dan dari PowerPoint ini, bahwasanya setiap manusia pasti punya masalah, tapi tenang aja, di dalam Al-Quran juga inna ma'u usri yusra fa inna ma'u usri yusra, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi segimana besar apapun masalah kita di dalam lembaga atau individu, tetap saja semua masalah bisa kita hadapi selagi kita bisa menyikapinya. Seperti itu. Nah, di sini sebelum saya pamit undur diri, saya juga akan menyampaikan beberapa poin yang sudah saya sampaikan kesimpulannya. Yang pertama yaitu seperti yang tadi, bahwa bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Sampai situ presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.